Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebenar-benarnya diri adalah hayat. Sebenar-benarnya hayat adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah nafas. Sebenar-benarnya nafas adalah rahasia. Sebenar-benarnya rahasia adalah Nur Muhammad. Hayat sama dengan melihat, berkata-kata, mendengar, berkuasa, berkehendak. Hayatul arodi bin nas, hidupnya bumi atau alam ini dengan manusia. Hidupnya manusia dengan ruh. Hidupnya ruh dengan akal. Hidupnya akal dengan ilmu. Hidupnya ilmu dengan amal. Hidupnya amal itu dengan ikhlas. Hidupnya ikhlas dengan rahasia ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas sama dengan mengesahkan zat, sifat, asma dan af'al Allah. Surat Al-Ikhlas sama dengan keesaan tanpa misal atau penyerupaan tanpa ruang dimensi. Al-Ikhlas, alif pada ikhlas sama dengan esa zat, sifat, asma dan kehendak Allah. Ka sama dengan kuasa Allah terhadap sesuatu. Lam sama dengan tidak ada yang berkehendak kecuali kehendaknya jua. Sad sama dengan tidak bertempat. Wujud sama dengan ada. Mustahil sama dengan tidak ada. Di mana Tuhan ada, bukti akan adanya Tuhan Allah. Hayat sama dengan Allah karena yang dikehendaki Allah itu adalah kehendak. Yang dimaksud kehendak Allah sama dengan hayat. Hayat sama dengan hidup. Hidup sama dengan Nur Muhammad. Sebenar-benar Allah adalah kehendak, hayat atau hidup. Siapa yang hidup sama dengan Muhammad. Siapa Muhammad sama dengan insan. Hidupnya insan ini adalah hayat Muhammad. Hayat Muhammad sama dengan zat Allah. Dia hidup dengan sendirinya. Kullun nafsin sa'iqatul maut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka ruh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang dengannya bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Berikutnya pembukaan ruh surat Al-Ikhlas. 4 ayat ini adalah ayat malaikat 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Ayat pertama terletak di jantungnya malaikat Jibril. Maka jika membaca ayat yang pertama dengan menghidupkan Jibril di batang tubuh kita sekaligus memberikan makanan pahala kepada Jibril, maka ayat pertama ini saat dibaca akan langsung disampaikan Jibril langsung kepada sang pemilik ayat. Jibril berasal dari tetesan air nuhtah Nur Muhammad. Setelah terciptanya Jibril, Nur Muhammad memerintahkan mengambil tanah di bumi sebagai bentuk sekaligus memperkuat tubuh Adam. Nabi Adam meneteskan air nuhtah menjadi cabang bayi manusia, yaitu kita. Di manakah letaknya Jibril? Berada di kulit tengkuk leher belakang kita. Apa buktinya di kulit kita? Coba gesek-geseklah dengan jempol jari tangan kulit teguk belakang. Seberapa bersihnya pun, maka kulit kita itu akan mengeluarkan daki. Daki adalah zat tanah yang tadi diambil oleh Jibril. Lalu bagaimana menghidupkan kelakuan Jibril di tubuh kita? Bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali dengan posisi kedua tangan bersambung di atas kepala. Lalu sambil menyambung itu turunkan ke tengkuk leher belakang. Saat sudah selesai membaca surat Al-Ikhlas tersebut dan posisi kedua tangan yang bersalaman masih di teguk leher, maka lepaskan telapak tangan yang bersambung tadi, turun ke samping dan selesai. Lalu membaca ayat kedua. Ayat yang kedua ini berada di limpa tubuh malaikat Mikail. Malaikat Mikail tercipta dari tetesan air nuhtah Nur Muhammad. Apa kelakuan malaikat Mikail yang diperintahkan oleh Nur Muhammad? Yaitu malaikat Mikail diperintahkan mengambil air dari alamullah untuk menghidupkan
lembaga tanah yang terdapat di tubuh Adam. Di manakah malaikat Mikail di batang tubuh kita, yaitu berada di bagian selangkangan atau tepatnya di bagian kelamin manusia. Titik bersarangnya yaitu di tengah-tengah antara pusat dan kelamin. Di serah kelamin inilah tempat air hidup, mulai dari air kehidupan yaitu sperma maupun air limpa yaitu air seluruh tubuh yang berkantong dengan air seni atau air kencing. Bagaimanakah menghidupkan kelakuan malaikat Mikail ini pada batang tubuh? Bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali dengan posisi kedua kaki menyilang bersila ke arah kelamin. Maksudnya tengah-tengah persimpangan sila kaki itu tepat di tengah-tengah kelamin. Bacalah surat Al-Ikhlas itu dengan niat pahalanya untuk malaikat Mikail. Lalu membaca ayat ketiga. Ayat yang ketiga ini berada pada mata malaikat Israfil. Malaikat Israfil lah yang bertanggung jawab menyampaikan bunyi dari siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ayat ketiga ini kepada pemilik surat tersebut. Malaikat Israfil tercipta dari tetesan air nuhtah Nur Muhammad. Apa kelakuan yang diperintahkan Nur Muhammad kepada malaikat Israfil? Yaitu mengambil angin di alam Isati untuk membangun lembaga Adam. Di mana kelakuan angin yang di bawah malaikat Israfil ini? Di tubuh anak cucu Adam, yaitu berada di paru-paru sebelah kanan. Apa buktinya? Tepuklah paru-paru sebelah kanan dengan menahan napas, maka tetap akan keluar angin dari mulut atau hidung kita. Bagaimana menghidupkan malaikat Israfil di batang tubuh manusia? Yaitu dengan membaca kalimat Allah, dengan menarik nafas dari kalimat kulhu, dengan menghembuskan nafas sebanyak 55 kali, dengan posisi tangan mendekap dan mengusap-usap paru-paru sebelah kanan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Lalu membaca ayat keempat ini bersarang di tubuh malaikat Israel yang ditanamkan pada kedua sayap atau kedua tangan malaikat Israel tersebut. Nur Muhammad yang memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil api dari alam amarah untuk menyempurnakan sifat khalifah Nabi Adam. Adam sepertiga jiwanya dipenuhi oleh sifat amarah yang ditancapkan malaikat Israel dalam batang tubuhnya. Amarah sangatlah besar gunanya bagi aliran darah Adam dan anak cucunya. Amarah yang mampu terfokus dan bukan diumbar sekehendak hati. Sangat berguna untuk membuat sebuah niat atau ilmu batin menjadi nyata. Hanya orang-orang yang pandai memendam amarah dalam kesabaran yang memiliki ilmu sebenarnya ilmu. Di manakah kelakuan malaikat Israel itu di batang tubuh kita? Yaitu berada di otak kepala bagian depan. Apa buktinya? Singgunglah sedikit pemahaman dan keyakinan orang lain yang bermula dari otaknya, maka ia biasanya langsung akan berotak marah. Jika otaknya liar dan tidak berilmu, maka ia akan langsung amarah. Tapi bagi yang otaknya dipenuhi energi, ia mampu mengontrol sifat amarah yang tersimpan dalam otaknya itu. Bagaimana membangkitkan malaikat Israel di batang tubuh anak cucu Adam? Baca surat Al-Ikhlas 1 kali dalam posisi tangan seperti mengusap wajah yang dimulai dari kepala depan kita. Niatkan pahalanya untuk membangkitkan kelakuan malaikat Israel dalam batang tubuh kita. Setelah ini selesai, maka zikirlah surat Al-Ikhlas sebanyak 555 kali selama 5 malam. Lakukan tata cara di atas dalam kondisi berwudu, dan jika bisa lakukan di luar rumah agar malaikat 4 itu dapat menjadi saksi. Dan jika tidak mampu, boleh lakukan di dalam kamar sendiri dengan lampu dimatikan saja agar terlihat fakta dari bangkitnya surat Al-Ikhlas ini di batang tubuh kita. Setelah ini selesai, maka khasiat dari roh surat Al-Ikhlas ini siap digunakan untuk tujuan-tujuan penting dan besar dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan cara seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ... atau isi niat Anda. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Jika engkau yakin bahwa engkau hanya akan sampai kepada Aku setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sinarnya semua hasratmu, maka engkau selamanya tak akan pernah sampai kepada Aku. Tetapi jika Aku yang menghendakimu sampai kepada Aku akan menutupi sifatmu dengan sifat-sifatku dan watakmu dengan watak-watakku. Aku akan membuatmu sampai kepadaku dengan kebaikan yang Aku berikan kepadamu, bukan dengan kebaikan yang engkau persembahkan kepadaku. Engkau tak akan sampai kepadaku sekalipun engkau melakukan riada dan mujaddah, berusaha menghilangkan aib dan semua keinginan yang tak layak bagimu, seperti keinginan untuk meraih kekuatan, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Itu adalah sifat-sifat inti dan watak yang sudah melekat pada seseorang hamba dan tak dapat terlepas darinya. Usul kepada Aku adalah anugerahku yang Aku berikan kepadamu, bukan karena usahamu sendiri. Hal ini pernah Aku isyaratkan dalam sebuah hadis qudsi. Hamba-hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Aku mencintainya. Dan jika Aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengarnya yang digunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang akan digunakan untuk memukul, dan Aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Seorang wali tidak pernah sampai usul kepada Aku selama dia memiliki syahwat, keinginan, dan pilihan. Walaupun Aku sudah memberi jalan baginya, dia tetap tidak akan sampai kepadaku. Namun, jika Aku menginginkan untuk mendekatkan hamba itu kepadaku, Akulah yang akan mengaturnya, yaitu dengan menampakkan sifat-sifatku yang tinggi dan suci, sehingga akan menghilangkan sifat-sifat hambaku yang buruk. Saat itu hambaku tersebut tidak lagi memiliki keinginan dan pilihan kecuali yang Aku pilihkan dan Aku inginkan untuknya. Inilah rahasia doa yang sering dilantunkan manusia di dalam sholatnya, walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui di balik perkataan yang mereka lantunkan itu. Sirullah adalah sirnya Muhammad. Allahus Somad adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu ada pada rahasia Muhammad. Allahus Samad itu adalah hanya Allah tempat bergantung. Berhentilah engkau pada saat selesai mengucapkan kalimat ini. Kemudian berdoalah, meminta engkau di dalam hatimu apa yang menjadi hajatmu. Setelah selesai berdoa, maka selesaikanlah membaca surat Al-Ikhlas itu hingga akhir. Karena sesungguhnya Akulah yang meliputi kekosongan dan ketiadaan dirimu itu. Maka ingatlah, karena kekosongan dirimu itulah dan ketiadaan dirimu itulah singgasanaku, dan disitulah Aku bersemayam. Bukan pada jasadmu, bukan pada jiwamu, bukan di hatimu, dan bukan juga pada ruhmu. Betapa indahnya bagi yang mengerti. Ingatlah, apabila nyata ketiadaan dirimu itu, maka nyatalah Aku yang ada. Oleh karena itu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Maka siapakah yang ada setelah kematian dirimu itu? Tiada lain adalah Aku Al-Haq lah yang ada. Setelah Aku yang ada, maka selain diriku adalah hanya bayangan, hanyalah kekosongan. Dan sesungguhnya Akulah yang meliputi kekosongan dan ketiadaanmu itu. Selamat datang dalam senandung kematianmu. Itulah makna Allahus Samad. Itulah makna surat Al-Ikhlas. Itulah makna ushulnya dirimu kepada Aku. Rahasia suratul Ikhlas terdapat pada 3 kata, yaitu kata yang berbunyi hu. Lafaz hu berarti dari kata huwa yang berarti dia. Dia itu artinya kembali kepada Zat yang Maha Mesti, ada sesuai dengan yang disebut dalam Al-Quran, dan sesuai pula dengan pengertian la maujud illa Allah, yang artinya tiada ada yang ada pada hakikatnya melainkan wujud Allah. Lafaz Allah maksudnya adalah lafzul jalala, yaitu
lafaz yang maha tinggi. Lafaz Allah itu sangat makrifat. Apabila kita menyebut kalimat Allah, maka tegarlah hati dan seluruh tubuh dan semua alam menjadi hancur bagi orang yang telah fana dalam menyebut Allah, karena sangat nyata isma Allah. Lafaz Ahad, seseorang mukmin harus menyadari akan keesaan Allah. Ia merupakan ciri khas yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama lain, yaitu ajaran tauhid mutlak yang dimiliki oleh agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Islam tidak mengenal syirik. La ilaha illallah, kalimah firman Allah itu pergantungan alam semesta. Imam tersurat pada hati insan siang dan malam, jangan dilalaikan. La ilaha illallah terlalu nyata, tauhid makrifat semata-mata, memandang yang gaib, semuanya rata, hapus dan fanakan sekalian kita. Demikian sahabat, surat Al-Ikhlas dan hakikat surat Al-Ikhlas. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.